Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada kawan-kawan seluruh anggota afiliasi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia. Hari ini kita sudah melakukan aksi sesuai dengan instruksi organisasi, dan kita sekarang, kami para pimpinan nasional di Jakarta, alhamdulillah walaupun para pimpinan saja kita sudah bisa membuat kompresi pers dan kita sudah bisa membentangkan spanduk ya di depan Mahkamah Konstitusi ini. Mudah-mudahan COVID-19 segera berakhir sehingga ruang gerak kita dalam melakukan perlawanan-perlawanan kepada kebijakan yang tidak berpihak ini bisa lebih leluasa lagi. Tetap semangat kawan-kawan semua, tetap satu komando, kita akan lanjutkan perjuangan ini di kemudian hari. Demikian, terima kasih. Sekali lagi mewakili pimpinan di KSPI, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan seluruh yang aksi pada hari ini. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami mengkawal jalannya JR atau Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 11 2020 Omnibus Law Cipta Kerja. Sampai dengan hari ini buruh di Aceh, buruh di Indonesia menolak Omnibus Law. Hidup buruh! Kemudian kami juga sudah bersama pemerintah Aceh dan DPR Aceh menyampaikan penolakan rekomendasi DPR Aceh kepada pemerintah Indonesia, kepada DPR RI, bahwa DPR Aceh dan pemerintah Aceh juga setuju kita menolak Omnibus Law Cipta Kerja, dan kita akan menggunakan kearifan lokal dengan Kanun Nomor 7 2014. Kita kuatkan kanun, kita revisi poin-poin kanun untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja dan buruh di seluruh provinsi Aceh. Jadi bahasa protes kita, THR kok dicicil, emang lebaran bisa nyicil? Kalau lebaran bisa dicicil, oke. Hari pertama lebaran dari jam 6 sampai jam 7, terus sebulan lagi dari jam 8 sampai jam 9, boleh THR dicicil. Ini enggak, THR itu ibaratnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat, karena di suatu akan memperingati hari-hari besar sebab kebutuhan dari pekerja atau bukan meningkat. Nah, seandainya THR pada lebaran tahun ini dicicil, terima nggak? Nggak terima. Hidup buruh, hidup Mas Nabi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih telah hadir, telah berpartisipasi dalam instruksi nasional yang pada hari ini sidang uji materi Judicial Review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja 2020 sedang dilakukan. Seperti yang kita ketahui bersama, Undang-Undang Cipta Kerja sudah diberlakukan beserta turunannya. Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya banyak mereduksi kesejahteraan yang sebelumnya itu sudah diperoleh oleh buruh pada umumnya. Maka jalan satu-satunya, jalan akhir kita untuk tetap berjuang, untuk tetap melawan adalah dengan cara konstitusional,
mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Kita berharap hakim dari Mahkamah Konstitusi dapat mencabut undang-undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Hari ini tanggal 12 April ada instruksi dari PC tentang penolakan Omnibus Law. Saya atas nama PUK ATI siap melaksanakan instruksi penolakan Omnibus Law yang memang menurut saya Omnibus Law itu adalah malapetaka, neraka untuk kaum buruh. Untuk itu mari kita sama-sama, kalau kita merasa masih buruh, berpikiran buruh, kita tolak Omnibus Law biar pemerintah mendengar, melihat, merasakan bahwa buruh itu menolak Omnibus Law. Saya berharap untuk MK mencabut undang-undang Omnibus Law. Oke, lanjutkan perjuangan penolakan Omnibus Law. Bangkos. Karena Omnibus Law sangatlah merugikan bagi kaum buruh Indonesia. Maka hari ini tanggal 12 kita akan ada sidang judicial review di MK. Kami mohon kepada MK untuk mengabulkan gugatan dari para kaum buruh. Ini adalah buruh yang berada di Indonesia keseluruhan, karena undang-undang Omnibus Law ini sangat-sangat merugikan kita. Buruh bersatu tak bisa dikalahkan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Tidak ada daya beli dari masyarakat, tidak akan ada pertumbuhan ekonomi. Di sini bukan tempat buruh atau mereka. Di sini tempatnya para pejuang yang berjuang. Kami PUK, SPAMK, FSPMI, PT Aisin Indonesia meminta kepada pemerintah untuk menetapkan UMSK tahun 2021 dan meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Kami, PUK, SPE, FSPMI, PT Nagai Plastik Indonesia meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja, berlakukan UMSK 2021, menolak pembayaran THR secara dicicil, bayarkan secara penuh. Omnibus Law! Tolak! 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 Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami, Serikat Pekerja Elektronik Elektrik, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, PT Nipro Presisi Indonesia, menuntut pemerintah untuk segera: 1. Cabut dan batalkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan buruh. 2. Segera sahkan UMSK 2021. 3. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kami, PUK, SPAI, FSPMI, PT Nagai Indonesia memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan karena sangat merugikan kaum buruh. Kami, PUK PT CAI Kabupaten Bogor dengan tegas dan keras menolak Undang-Undang Cipta Kerja dan melawan kapitalisme. Lawan! 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 Kami PUK SPAI, FSPMI, PT Budi Makmur Perkasa, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law, berlakunya UMSK tahun 2021 dan bayar THR tahun 2021 secara penuh. PUK
SPL FSPMI PT Budi Makmur Perkasa, Karton, meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law dan meminta kepada pemerintah untuk pemberian THR secara penuh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSPMI! Yes! FSPMI! Yes! FSPMI! Yes! 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 Siang ini rencananya itu bisa kita ungkapkan segala undang-undang kita ya mengenai perburuan pada Cilegon. Siang ini mudah-mudahan ada komunikasi yang baik antara buruh dengan pihak pemerintah bahwa FSPMI masih konsisten, masih istiqomah berjuang dalam penolakan Omnibus Law, kawan-kawan. Itulah pesan moral yang ingin kami sampaikan kepada buruh, kepada pemerintah, bahwa kami masih konsen dalam penolakan Omnibus Law. Wabil khusus adalah klaster ketenaga kerjaan, kawan. Yang kedua adalah kami meminta gubernur dapat memberikan ataupun merekomendasikan yang disebut adalah upah minimum sektoral kota maupun Kabupaten Cirebon. Saya Ketua PUK PT CNK mengajak semua anggota SPMI agar mengikuti aksi virtual hari ini, hari Selasa tanggal 12 April 2021 dengan tuntutan 1, memohon kepada Hakim MK agar mencabut atau membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, berlakukan UMSK 2021. 3, bayarkan THR secara penuh. Yang keempat, usut tuntas dugaan korupsi dana BPJS Ketenagakerjaan. Kami buruh Serikat Pekerja FSPMI PT Krestek Indonesia. Kami buruh Serikat Pekerja FSPMI PT Krestek Indonesia dengan tegas menyatakan. Satu, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 2, berlakukan UMSK tahun 2021. Berlakukan UMSK tahun 2021. 3, bayar THR 2021 secara penuh. Bayar THR 2021 secara penuh. 4, usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Tenaga Kerja. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Tenaga Kerja. PUK SPHI, FSPMI PT Krepis Tekjaya meminta pada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law dan Undang-Undang 11 tahun 2020 dan meminta kepada pemerintah untuk pemberian THR secara penuh, tidak dicicil. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSPMI! 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 Naikkan UMSK tahun 2021. Batalkan Omnibus Law. Batalkan Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020.
Bayarkan THR 2021. Secara penuh tanpa dicicil. Memohon kepada Majelis Hakim. Mahkamah Konstitusi. Untuk memutuskan pencabutan. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nomor 11 tahun 2020. Khususnya klaster ketenaga kerjaan. Dalam judicial review. Yang dilakukan oleh buruh. Omnibus Law. Kami PUK PT DKB Bandar Lampung dengan ini menyatakan meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 khususnya klaster ketenaga kerjaan. Dua. Berlakukan UMSK tahun 2021. Tiga. Bayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil. Empat. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. PUK PT Dok Perkapalan Koja Bahari menolak pembatalan pembayaran THR dengan cara dicicil, bayar penuh THR kami. Membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Nomor 11 Tahun 2020. Tolak. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kita meminta untuk THR dibayarkan secara penuh dan tidak dicicil. Karena di luar sana banyak kawan-kawan kita, teman-teman buruh yang THR-nya dicicil. Ada yang 25%, ada yang 50%. Kami dari PUK SPAMK PT FIM, ya, FSPMI PT FIM, hari ini tanggal 12 April 2021 kita serempak mengadakan aksi secara virtual, ya. Beberapa poin yang akan kita tuntut pada hari ini adalah salah satunya tentang Omnibus Law. Jelas kita menginginkan bahwa Majelis Hakim untuk membatalkan terkait tentang Omnibus Law, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 khususnya di klaster tenaga kerjaan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita akan menuntut bahwa tentang UMSK, berlakukanlah UMSK karena upah adalah uranan buruh. Kemudian juga yang ketiga adalah tentang dugaan korupsi yang ada di BPJS. Bagaimanapun juga itu adalah salah satunya uang daripada serikat pekerja ataupun kawan-kawan buruh. Kemudian terkait masalah THR hari ini, tahun ini, mudah-mudahan kita menginginkan bahwa THR tidak ada yang dicicil. Kami FSMI PUK Black Batam meminta Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan FSMI mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup! Saya selaku Ketua PT FNI mengajak seluruh karyawan PT FNI untuk menolak Omnibus Law. Kita tahu semua Omnibus Law Cipta Kerja merugikan kaum buruh seluruh Indonesia.
Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah ku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Di sini aksi ini adalah bentuk rasa penolakan atas undang-undang UU Cipta Kerja. Tuntutan kami hari ini adalah meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Terus berlakukan juga UMKS tahun 2021. Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil. Dan usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Itu diantaranya tuntutan kaum buruh untuk hari ini, dan mudah-mudahan tuntutan kita dipenuhi. Saya ucapkan kepada jajaran pengurus PUK G4S maupun pengurus PUK G4SSS serta jajaran Garda Metal DKI yang selalu setia mengawal setiap agenda aksi dimanapun. Seperti kita ketahui kawan-kawan, di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law ini, pemerintah sampai saat ini sudah membuat penderitaan buruh, ditambah lagi dengan kebijakan-kebijakan pengusaha yang sangat merugikan kita sekali. Dan kita meminta mudah-mudahan hari ini pemerintah mendengar apa yang kita harapkan, apa yang kita minta terkait undang-undang Omnibus Law ini. Adapun tuntutannya ialah berlakukan UMKS tahun 2021, bayar THR secara penuh dan tidak dicicil, dan usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Beberapa waktu yang lalu kita tahu pemerintah sempat mewacanakan THR untuk dicicil. Mudah-mudahan aja itu tidak terjadi, dan kita berharap pemerintah membatalkan itu. Kami PUK SPE FSPMI PT Haleona Powerindo memperjuangkan penolakan Omnibus Law, pemberlakuan UMSK 2021, penolakan THR dicicil, pengusutan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan, PUKB, 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 FSPMI, FSPMI, FSPMI.
seluruh pimpinan serikat pekerja dan perwakilan buruh di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional melakukan aksi terbatas di tempat-tempat yang sudah ditentukan dengan tuntutan: 1. Meminta kepada Majelis Hakim MK untuk mengabulkan gugatan pekerja dengan mengeluarkan amar putusan mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. 2. Mendorong kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Saya Aib Risnandar, Ketua PUK PT Hitachi Power System Indonesia. Hari ini sesuai instruksi dari organisasi, kita melakukan aksi virtual hari Senin tanggal 12 April 2021, menuntut tuntutan ada di banner, kawan-kawan. Jadi kita menuntut dicabutnya Omnibus Law, kan hari ini bertepatan dengan sidang di MK hari ini. Kemudian aksi hari ini pun kita sesuai dengan protokol, ada peserta aksi di belakang. Ya. Ya, hari ini kita pastikan untuk aksi virtual di Kabupaten Bekasi hampir diikuti oleh seluruh PUK yang tergabung dalam SPMI, kemudian aksi lapangan juga diikuti di Pemda. Ditargetkan 1000 hari ini yang mengikuti aksi di Pemda, sama dengan menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja ini dibatalkan. Dan di Bekasi ada satu tuntutan lagi agar UMSK 2021 segera ditetapkan. Latihan. Ya. 1, 2, 3. Hidup buruh. Ya, kami PUK PT Hitachi Indonesia meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law. Yang kedua, meminta untuk membayar THR tidak dicicil. Yang ketiga, meminta untuk segera mengesahkan UMSK 2021. Yang terakhir, meminta kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Oke, terima kasih kawan-kawan yang telah hadir di sini untuk mendukung atau mengikuti aksi lapangan dan aksi virtual, yang mana kita hari ini untuk mengawal jalannya sidang judicial review di MK yang dilakukan oleh buruh untuk menolak atau minta pencabutan dari Omnibus Law Cipta Kerja. Dan aksi kali ini untuk menuntut, yaitu salah satunya naikkan UMSK tahun 2021, lalu batalkan Omnibus Law Cipta Kerja, dan yang ketiga memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya di klaster ketenagakerjaan. Dan aksi kali ini dilakukan serentak secara nasional dan berpusat di Jakarta. Kita semua dari PIPA HPI Bandar Lampung selalu tolak Omnibus Law ya kawan-kawan semuanya, dan mendukung aksi lapangan virtual tanggal 12 April 2021. Ini kawan-kawan semuanya, kita menuntut untuk meminta Hakim MA untuk mengabulkan JR Serikat Buruh dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Yang kedua, tetapkan UMSK 2020. Ketiga, bayar THR penuh 2021, jangan dicicil. Keempat, usut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Oke. SPMI. Kami PUK SPAMK FSPMI PT Ichigo Indonesia menuntut 1. Batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 2. Berlakukan UMSK tahun 2021.
3. Meminta Hakim MK untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. 4. Bayarkan THR 2021 secara penuh, bukan dicicil. Omnibus Law. Omnibus Law. Omnibus Law. Kami, PUK Infineon, mendukung aksi nasional menolak Omnibus Law. Naikkan UMSK 2021, tuntut tuntas korupsi BPJS. Pengusaha harus membayar THR tanpa cicilan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Saya pengurus PUK Hitan Mitalindo, SPL FSPMI Tangerang Raya, menolak keras Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, menolak semua kebijakan pemerintah yang merugikan buruh. Alhamdulillah pada hari ini KSPI dan seluruh federasi yang bergabung di dalam Konfederasi Pekerja Indonesia melakukan aksi serentak di seluruh Indonesia, kurang lebih diikuti sekitar 3.000 perusahaan se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dalam rangka melakukan tuntutan 4 hal, tuntutan agenda tuntutan kita, agar pemerintah mendengarkan apa yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Kalau sekiranya pemerintah tidak mendengarkan tuntunan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan seluruh federasi yang bergabung dengan KSPI, insya Allah KSPI akan melakukan konsolidasi dan penggalangan seluruh anggota di Indonesia untuk melakukan hentikan stop produksi di seluruh pabrik-pabrik. Sekali lagi, untuk itu pemerintah harus mendengarkan apa menjadi tuntutan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia pada hari ini. Yang pertama adalah kami minta kepada pemerintah, khususnya Mahkamah Konstitusi, untuk membatalkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan, yaitu klaster ketenagakerjaan. Karena di mana undang-undang ini khusus klaster ketenagakerjaan merampas perlindungan dan menurunkan kesejahteraan para buruh di Indonesia. Ini adalah sebuah ketidakadilan yang nyata bagi buruh dan pekerja Indonesia. Kalau kita diam, kalau buruh berhenti bekerja, berhenti untuk melakukan perlawanan, maka bisa dipastikan buruh dan masyarakat Indonesia miskin secara struktural akibat kebijakan undang-undang yang kurang ajar, undang-undang yang semata-mata berpihak kepada oligarki penguasa, saudara-saudara. Maka KSP harus hadir menjadi lokomotif melakukan penolakan terhadap undang-undang yang tidak memihak kepada buruh, saudara-saudara. Malas atau mereka yang biasa tidur, pulas di sini tempatnya para pejuang yang berjuang dengan keikhlasan. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union make us strong. PUK FSPMI, dan Beparma, meminta kepada pemerintah, satu, cabut Omnibus Law. 2, batalkan UU Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. 3,
THR secara penuh dan tidak dicicil. 4. Usut tuntas korupsi di BPJS dan Sostek. Hari ini kami dari PUK AMK FSPMI PT Kaneta Indonesia mengikuti instruksi dari DPP terkait instruksi aksi lapangan dan virtual, yang dimana aksi hari ini menegaskan bahwasannya dari FSPMI dan dari beberapa federasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut dengan Omnibus Law. Makanya kami tetap mengikuti instruksi organisasi sesuai dengan apa yang telah dijalankan dan yang telah diberikan oleh DPP. Kami PUK SPAMK FSPMI PT Hatsumitek Indonesia menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. 2. Berlakukan UMSK tahun 2021. 3. Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil. 4. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari PUK SPAI PSPMI PT Cangsin Indonesia. Yang pertama, naikkan UMSK 2021. Kedua, bayarkan THR secara pro dan tanpa dicicil. Ketiga, usut tuntas dan kawal gugatan BPJS korupsi. Keempat, gagakan Omnibus Law. Kami dari PUK SPL SPMI PT Junpo Steel Indonesia menolak keras Undang-Undang Omnibus Law. Yang pertama meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law khususnya di ketenagakerjaan. Kedua, tetapkan UMSK tahun 2021. 3. Bayar penuh THR 100% tanpa dicicil. 4. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kami PUK SPAMK FSPMI PT Program 5 Lancar Plan Kerawang pada hari Senin tanggal 12 April 2021. 1. Meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kedua, berlakukan UMSK tahun 2021. Ketiga, bayar THR di tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil. 4. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kami demikian dari tim PUK SPAMK SPMI RPL Kerawang menolak keras Omnibus Law. Kami karyawan pekerja Indonesia sudah capek-capek bayar BPJS, malah diambil tanpa sepengetahuan kami dengan cara yang batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang atas dasar suka sama suka. Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Sungguhnya Allah Maha Sayang kepadamu. Terima kasih. Hari ini kami dari PUK SPAMK FSPMI PT Kasai Indonesia mengikuti aksi 12 April, di mana kita menuntut yang pertama Hakim MK untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 2021. Yang kedua, kami meminta agar UMSK 2021 tetap ada. 3. Kami meminta THR dibayar penuh 100%, tidak dicicil. Keempat, usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kami PUK Kasai meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berlakukan UMSK 2021 bayaran THR 2021 secara penuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari PUK PT Kasih Indonesia menyatakan dengan tegas melalui aksi lapangan dan virtual dengan tuntutan yang pertama, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, untuk memberlakukan UMSK tahun 2021. Yang ketiga, untuk membayar THR 2021 secara penuh dan tanpa dicicil. Yang keempat, untuk mengusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! PUK Korintian Bogor menyuarakan tetap tolak Omnibus Law. Tolak! 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 Kami dari PUK SPE FSPI PT Mahisa Karya Mandiri menyatakan sikap. 1. Meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. 2. Berlakukan UMSK tahun 2021. 3. Bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil. 4. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Majalengka, kami anggota PUK PT Marindo Irfan menuntut 1. Cabut dan batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 2. Bayarkan THR secara penuh, tidak dicicil. 3. Naikkan UMSK tahun 2021. Hidup buruh! SPE! Yes! FSPB! Yes! PUK PT Marindo Irfan! Yes! 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 PUK SPL FSPMI, PUK SPL FSPMI, PT Marshall Abadi Indonesia, PT Marshall Abadi Indonesia, PT Tayo Marshall Indonesia, PT Tayo Marshall Indonesia, menuntut cabut Omnibus Law Cipta Kerja, cabut Omnibus Law Cipta Kerja, berlakukan UMSK tahun 2021, berlakukan UMSK tahun 2021, bayarkan THR secara penuh, bayarkan THR secara penuh, usut dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSPMI! 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 Logam! 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 Marshall Tayo! Kami PUK SPAMK FSPMI PT Mewah Koge Indonesia dengan ini menuntut 1. Naikkan UMSK 2021. 2. Batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 2020. 3. Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dalam judicial review yang dilakukan oleh buruh. Kami dari PUK PT Nagakin Indonesia menuntut menetapkan UMSK 2021, batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dan memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hidup buruh! FSPMI! 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 PUK Astronomika dan PT MSK Engineering meminta Hakim membatalkan Undang-Undang Omnibus Law. Berlakukan UMSK 2021. Bayar THR 2021 secara penuh. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS. FSPMI PT Nippon Seiki Indonesia
meminta kepada Hakim MK untuk mencabut Hidup Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. FSPB. 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 Oke kawan-kawan, kita ini berkumpul untuk berjuang bersama. Ini hanya sebagian kecil dari kita. Dan kali ini kita aksi di depan pabrik kita sendiri. Kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita ini melawan. Adapun tuntutan kita yang akan kita layangkan hari ini adalah 1. Naikkan UMSK 2021. 2. Batalkan Omnibus Law Nomor 11 tahun 2020. 3. Memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerjaan dalam judicial review. Ingat kawan-kawan, tuntutan kita itu 3 hari ini. Di samping tuntutan itu, kita ada tuntutan lain kepada perusahaan kita sendiri. Apa? Bonus! Apa? Bonus! Apa? Bonus! Bonus di tahun 2021. Ini adalah bonus pertama kita. Bulan ini harus gol. Kalau nggak gol kita mau apa? Kalau nggak gol kita mau apa? Aksi! Kalau nggak gol kita mau apa? Oke kawan-kawan, kita buktikan. Kalau bonus kita nggak gol, kita apa? Mogok. Kita mogok kawan-kawan. Yang bertanggung jawab yang ada di sini buat saya. Oke. Jadi yang perlu digarisbawahi, kali ini kita menuntut untuk menaikkan UMSK karena apa? 1. UMSK 2021 terancam hilang, kawan-kawan. Ya. 2021 UMSK hilang. Tapi kita buruh tidak putus asa, kita harus terus menuntut untuk ada dan terus ada. Karena buruh adalah sebagian besar dari nyawanya adalah upah. Kalau upahnya kecil, bagaimana mau negara mau bisa naikkan ekonomi? Dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, kita dari PUK Mesin Pembebasan ikut bergabung untuk menolak Omnibus Law yang sangat-sangat merugikan kita kaum buruh. Sesuai dengan konsolidasi ideologi yang diadakan pada hari Sabtu kemarin, diharapkan kita semua anggota FSPMI mempunyai satu visi dan misi yang sama, ideologi yang sama dari akar rumput sampai titiknya. Ideologi kita apa itu? Kita mensejahterakan buruh dan keluarganya. Kalau kita bicara sendiri-sendiri kita nggak akan bisa. Hanya kita diharapkan bisa bersama-sama. Dia pasti bisa mewujudkan itu. Untuk apa menolak Omnibus Law itu? Karena jalan daya upaya yang kita lakukan itu sudah hampir tidak didengar ya sama pemerintah. Sementara waktu kita terus berjalan, umur kita terus bertambah, apakah kita akan mewariskan undang-undang ini kepada anak atau kita kepada adik kita? Nanti dampaknya itu. Kami PUK SPMK FSPMI PTNS Indonesia menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! Hidup buruh! Hidup! FSPMI! 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 AMK! 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 THR! 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 Kewajiban sekuat tabaga sukarela berkorban berjuang dalam satu barisan. Di sini bukan zona buruh malas atau mereka yang biasa tidur bolas. Di sini untuk ada para berjuang yang berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami PUK SPAI
Kami PUK PSPMI FSPMI PT Pan Pasifik Asia SPFPMI PT Pasifik Indonesia juga mendukung penuh langkah KSPI di Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Omnibus Law khususnya klaster ketenaga kerjaan dan naikkan UMSK tahun 2021. Bayarkan THR tahun 2021. Secara penuh dan tidak dicicil. Hidup buruh! Hidup buruh Subang yang melawan! Hidup! Saya Erik Mediarta, Ketua Pimpinan Cabang SPI FSMI Bandar Lampung, dengan ini menginstruksikan kepada seluruh PUK SPI FSMI Lampung untuk melakukan aksi di perusahaan masing-masing dan melakukannya secara virtual, tetap menjaga jarak, pakai prokes kesehatan yang ada terkait COVID-19, jaga kekompakan dan kesolidan. Karena Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law ini sangat merugikan, yaitu 1. Kehilangan jaminan kepastian kerja. 2. Kehilangan jaminan kepastian upah. Dan 3. Kehilangan jaminan kepastian jaminan sosial. Oleh karena itu, ajak seluruh anggota dan beserta keluarganya untuk mengangkat isu perjuangan buruh kita melalui FSMI KSPI ini, yaitu dengan resolusi 1. Meminta Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. 2. Tetapkan UMSK 2021. 3. Bayar penuh THR 2021. Dan 4. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Tetap semangat, tetap gelorakan perjuangan sesuai koridor undang-undang dan konstitusi yang ada. Jaga kesehatan selalu di masa pandemi ini. Salam perjuangan dan salam solidaritas. Kami PUK SPI FSMI PU Perikanan Indonesia Subang menolak keras Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Hidup buruh! Kami buruh PUK PT Yamaha Musik Manufacturing Asia. Satu, naikkan UMSK 2021. 2, batalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja Nomor 11 2020. 3. Memohon kepada Majelis Hakim MK untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan dalam judicial review yang dilakukan oleh buruh. Kami PUK SPL PT Indonesia Nippon Steel Pipe dengan ini menyatakan meminta naikkan UMSK tahun 2021, batalkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusional untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan dalam judicial review atau JR yang dilakukan oleh buruh. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSMI! 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 Logam! 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 Kami PUK SPL FSMI PT Teknowood Indonesia menolak keras Omnibus Law tentang Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan
menolak dan naikkan upah UMSK tahun 2021 serta bayarkan penuh THR, jangan dicicil. Hari ini kawan-kawan kita di DPP sedang melakukan gugatan. Ada sidang di MK, Majelis Mahkamah Konstitusi itu untuk apa? Menggagalkan Omnibus Law. Dan juga kita juga menuntut teman kita yang hari ini yang kedua dan ketiga itu sedang ke Pemda. Itu apa? UMSK 2021. Oke, semua. DPP akan Omnibus Law tolak ya? Tolak. Omnibus Law. UMSK 2021. Yes. UMSK 2021. Yes. Dan terima kasih teman-teman. Kirimkan ke PUK Korintian Bogor menyuarakan tetap tolak Omnibus Law. Kami PUK FSPMI PT Adian Otomotif Indonesia menolak keras Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenaga Kerjaan, menolak Omnibus Law. Mudah-mudahan Hakim MK bisa membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSPMI! 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Serikat Pekerja Metal Indonesia SPAMK PT Hino Motors Manufacturing Indonesia hari ini melakukan aksi yakni menuntut tolak dan cabut Omnibus Law, jalankan UMSK 2021 dan bayarkan THR 100% di tahun 2021. Usut tuntas dugaan korupsi yang terjadi BPJS Ketenagakerjaan. Hukum mati koruptor di Indonesia. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! FSPMI! 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 Hidup rakyat Indonesia! Kawan-kawan, hari ini kita melakukan aksi serentetan aksi lapangan dengan aksi virtual, ya, di mana di nasional perwakilan SPMI, KSPI dan KSPSI melakukan aksi di depan Mahkamah Konstitusi. Hari ini kita menegaskan, karena bukan hanya di PT Sumiindo teman-teman, di seluruh perusahaan-perusahaan yang ada SPMI-nya terutama semua memberikan perwakilan pada saat ini. Ini kita akan upload, kita akan kirim di Instagram, di Twitter dan di Facebook, terutama di Facebooknya SPMI. Tujuannya untuk apa kawan-kawan? Kita menegaskan kembali, ya kan? Dan kita menunjukkan kepada pemerintah, kita tidak main-main, kita serius, kita bela panas-panasan, dan kita tetap melakukan sesuai dengan prokes. Tapi intinya sampai hari ini kita masih bersikukuh dan masih masih bulat untuk menolak yang namanya Omnibus Law. Apalagi setelah turun PP 34, 35, 36, 37, dan isinya memang tidak jauh dari perkiraan kita. Jadi semua hampir mayoritas kesejahteraan kita dan perlindungan kita sebagai buruh menurun. Oleh karenanya hari ini adalah untuk menunjukkan, untuk membantu, untuk menunjukkan bahwa bukan hanya pimpinan kita yang menolak, bukan hanya perwakilan kita saja yang menolak di MK, tetapi kita mewakili buruh-buruh yang ada di Indonesia, yang gabung di SPMI terutama, kita menyampaikan pemerintah hari ini sekali lagi menegaskan, minta kepada Mahkamah Konstitusi terutama agar mengabulkan tuntutan dari SPMI dan SPI yang mewakili buruh Indonesia agar membatalkan yang namanya Undang-Undang Omnibus Law. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Dan kita juga minta agar yang namanya PP, ya, PP Omnibus Law semuanya ini PP 34, 35, 36 dicabut kawan-kawan. Dengan tidak berlakunya Omnibus Law atau Cipta Kerja, PP-nya juga tidak berlaku. Karena itu jelas kita. Nah selain itu juga kawan-kawan, kita minta agar tahun ini tetap UMSK ini ditetapkan oleh pemerintah. Karena nggak mungkin, ya kan, upah buruh kita tuh nggak naik. Jadi jangan dengan konsep yang diberlakukan oleh PP, di mana upah kita ini kalau PP ini nggak dicabut, berarti
akan tetap berlaku 5.284 sampai UMK atau UMP itu melebihi. Bisa dihitung berapa tahun kira-kira. Kalau dengan naik upah 130 ribuan atau 40 ribuan, selisihnya sudah 100. Bisa jadi 10 tahun baru naik upah. Yang 0 tahunnya itu, kerja barunya. Sedangkan kebutuhan pasti akan naik terus, teman-teman. Dan kalau kawan-kawan tahu isinya, kemarin dengan Pak Elit saya melakukan hadir sosialisasi, nah jelimet. Dulu kenaikan UMK itu berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kalau sekarang kawan-kawan, boleh lagi bukan begitu, tetapi dipilih salah satu dari keduanya, inflasi atau pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Itu pun masih dikalikan median upah. Median upah ada rumus lain lagi, tetapi dalam konsep bagaimana upah ini ditahan. Upah ini ditahan bukan supaya naik tinggi. PP 78 udah parah, ini lebih parah 10 kali lipatnya parah yang namanya dari PP 78. Sehingga sekali lagi hari ini kita minta ya supaya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan kami dari buruh Indonesia membatalkan Omnibus Law. Berikutnya selain OMSK, kita juga meminta kepada pemerintah untuk tegas terhadap pengusaha-pengusaha. Insya Allah pengusaha kita nggak akan seperti itu, tapi banyak perusahaan-perusahaan di luar sana supaya THR tahun ini nggak ada yang namanya cicil. Jadi kasihan ya, udah upah banyak ditangguhkan atau dikurangi, ditambah THR cicil, bagaimana daya beli buruh itu bisa meningkat? Yang ada semua jadi turun daya belinya, sehingga akan susah buru-buru menyekolahkan anak dan lain-lain. Kiranya hari ini aksi temanya seperti ini. Mudah-mudahan kita semua dan apa yang kita lakukan diridhoi Allah sehingga ikhtiar dan doa kita dikabulkan. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Omnibus Law ini dicabut karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasih. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, SPB, SPB, SPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan kesediaannya dan juga terhadap video bahwa pada hari ini tanggal 12 April 2021 kita melaksanakan aksi nasional. Aksi ini bertujuan apa? Untuk menolak Undang-Undang 11 2020 agar undang-undang ini dibatalkan. Hari ini di MK langsung sidang terkait pembatalan Omnibus Law tuntutan kita dari FSPMI, tapi di lapangan dibatasi karena situasi pandemi. Maka FSPMI mengambil kebijakan kita aksi bisa menjangkau seluruh semua, dan ini enggak sia-sia kawan-kawan, karena usaha kita yang kita perlukan, apapun hasilnya nanti itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ketika kita berbicara upah, alhamdulillah upah kita di sini sudah selesai. Itu berkat dorongan dari kawan-kawan dan juga itikat baik dari pengusaha kita. Semoga hubungan industrial kita di sini tetap terjaga dengan baik. Amin. Kami dari Kerawang, buruh daripada PUK FSPMI PT SSI. Yang jelas kami sekarang menuntut kepada Dewan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dengan regulasi batalkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Jelas ini akan menyengsarakan rakyat di Indonesia. Menyengsarakan rakyat Indonesia secara turun-temurun. Ini akan menjadikan pilot project yang hakiki. Pengusaha nakal akan merampas kesejahteraan buruh secara fundamental, bahkan akan memiskinkan buruh Indonesia. Jangan sampai negara berpihak kepada, mohon maaf, pengusaha-pengusaha hitam yang bermain di parlemen. Oke, untuk itu hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kami dari PUK, SPA, MK, FSPMI, PT Sakariken Indonesia menolak tegas, menolak jelas adanya satu, meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya
klaster ketenagakerjaan. 2. Menetapkan OMSK tahun 2021. Bayar THR secara penuh dan tidak dicicil. Terakhir, usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kami dari PUK Sanwa Batam 1. Menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. 2. Mengesahkan UMSK Tahun 2021. 3. Bayar THR full tanpa dicicil. 4. Usut tuntas korupsi dana BPJS Ketenagakerjaan. Hidup betul. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes, yes, yes. 3. Kami anggota PUK SPAMK FSPMI Indonesia menolak rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. FSPMI. Yes. FSPMI. Yes. Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia bersama teman-teman Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan SPKM, KSPI dan Forum Buruh Cikoja ya, hari ini melakukan aksi di depan kawasan modern Kabupaten Serang, menyuarakan menolak ya supaya Mahkamah Konstitusi mencabut dan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua, meminta supaya pembayaran THR dibayar penuh ya, dan usut tuntas tentang dugaan korupsi yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami pengurus Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Bayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil. 3. Tetapkan dan naikkan UMK dan UMSK di Sumatera Utara. 4. Usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. 5. Agar DPRD Sumatera Utara memanggil pengusaha PT Lonsum dan PT Juisin Indonesia untuk tuntaskan masalah buruh. Bahwa hari ini PUK SPMI PT Sinton Indonesia menuntut 1. Naiknya UMSK 2021. Yang kedua, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Yang ketiga, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pada klaster ketenagakerjaan dalam judicial review yang dilakukan oleh buruh. Ya, artinya seperti itu teman-teman. Tuntutan hari ini kita seperti ini. Ya, teman-teman, apakah siap kita aksi hari ini sampai jam 12 siang? Ya, ya. Kemungkinan selanjutnya mungkin nanti akan ada aksi-aksi selanjutnya. Ya, sampai Undang-Undang Omnibus Law benar-benar dicabut, ya, kawan-kawan. Karena kenapa? Dampaknya luar biasa. Bukan hanya pekerja akan merasakan, bukan hanya karyawan tetap yang merasakan, bukan hanya karyawan kontrak yang merasakan, bukan hanya punya yang jabatan yang merasakan, tapi semua kalangan buruh ataupun rakyat akan merasakan. Ya, dampaknya luar biasa kawan-kawan. Dengan kenaikan upah kita hanya UMK, apalagi tidak boleh lebih dari UMSK. Kawan-kawan, dengan kondisi hari ini juga kita sudah kurang kondisi perekonomian kita. Ya, apalagi dengan sudah ditentukan UMSK. Pada hari ini FSPMI seperti teman-teman ketahui, aksi lapangan dan aksi virtual seluruh Indonesia serempak dilaksanakan
yang mana aksi tersebut dipusatkan di lingkungan Mahkamah Konstitusi meminta hakim untuk membatalkan Undang-Undang 11 tahun 2020 Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan. Yang kedua, FSPMI menuntut berlakukan UMSP tahun 2021. Yang ketiga, FSPMI dalam hal ini PUK, SP, AMK, FSPMI, PT SKP Indonesia menuntut agar THR, pembayaran THR tidak dicicil karena tidak sesuai dengan apa yang sudah tertulis dalam undang-undang. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa aksi tersebut dilakukan di seluruh provinsi dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Batam, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Jawa Timur, dan dipusatkan di Provinsi DKI Jakarta. Kami atas nama PUK, SP, AMK, FSPMI, PT SKP Indonesia sepakat dengan apa yang dicanangkan oleh federasi kita, yaitu batalkan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Karena teman-teman pahami Undang-Undang 11 tahun 2020 sangat merugikan kaum buruh, terutama ketenagakerjaan. Adanya kontrak yang berkepanjangan, outsourcing untuk segala jenis pekerjaan, sampai dengan pengaturan upah yang sangat merugikan kita kaum buruh. Maka dari itu, kawan-kawan, teruslah berjuang, teruslah dukung apa yang menjadi tujuan kita kaum buruh, yaitu mesejahterakan kita semua, khususnya buruh Indonesia. AMK, FSPMI, PT Nojomin Otomotif Indonesia Subang hari ini siap melakukan aksi lapangan dan virtual dengan tuntutan naikkan UMSK 2021, batalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja khususnya klaster ketenagakerjaan dalam judicial review yang dilakukan oleh buruh bayar THR 2021 secara penuh dan tidak dicicil. Tolak Omnibus Law. Tolak, tolak, tolak. Saya Muhammad Agus Tamrin atas nama organisasi Serikat Pekerja Perkapalan dan Jasa Maritim Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam. Pada hari ini sesuai dengan instruksi organisasi bahwasanya hari ini ada kegiatan aksi. Adapun yang akan kami sampaikan mewakili dari teman-teman SPPJ MSPMI Kota Batam bahwasanya pada poin yang pertama dalam hal ini, karena kita bicara ruang lingkup organisasi, yang pertama adalah kita akan sedikit komentari tentang aturan yang dikeluarkan baru ini oleh pemerintah pusat. Baik, yang pertama itu meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mencabut Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Omnibus Law di klaster tenaga kerjaan. Itu kami meminta agar segera dicabutlah. Atas nama organisasi kami memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut aturan tersebut, karena kita bicara ruang lingkup di serikat pekerja, yang kita kritisi adalah klaster ketenaga kerjaan. Kemudian ada isu-isu daerah yang perlu kami sampaikan kepada baik pemerintah pusat ataupun daerah, mudah-mudahan bisa didengarlah permintaan kami. Kemudian meminta kepada pemerintah Kota Batam untuk mengeluarkan rekomendasi UMSK Kota Batam sektor galangan kapal, karena mengingat pekerjaan kami di sektor kami sangatlah berat, mempertaruhkan nyawanya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dua poin itu baik di isu nasional ataupun di daerah bisa menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah. Buruh Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kabupaten Subang sampai detik ini
Terus siap berjuang kawan-kawan. Berjuang. Kawan-kawan, hari ini aksi secara nasional Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia di seluruh Indonesia, baik provinsi dan setiap kabupaten, kita melakukan aksi nasional untuk meminta kepada Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang isinya sangat-sangat menyakitkan buruh. Betul atau tidak, kawan-kawan? Terutama untuk klaster ketenaga kerjaan, kawan-kawan. Salah satunya kita tahu bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 masih terus dilakukan judicial review. Kami dari PUK, SPAI, FSPMI, PT Pupuk Indonesia Kabupaten Subang dengan ini menyatakan menolak Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2021. Tolak Omnibus Law. Omnibus Law. Kami PUK, SPAI, FSPMI, PT Pupuk Indonesiawan Kabupaten Subang hari ini siap melakukan aksi lapangan maupun aksi virtual dengan tuntutan naikkan UMSK 2021, batalkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan pencabutan Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan dalam judicial review yang dilakukan oleh buruh. Bayar THR 2021 secara penuh, tidak dicicil. Tolak Omnibus Law. Tolak. Serikat yang ada di Sulawesi Selatan. Dan ini tidak berlangsung di sini juga, tapi di seluruh Indonesia bakal memperingati Hari Buruh tersebut dengan menuntut pemerintah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law, undang-undang yang tidak pernah pro terhadap masyarakat Indonesia. Ya. Jadi kepada seluruh masyarakat Kota Makassar, ya kami minta dukungan ya, karena aksi kami hari ini itu ada jadi dilakukan secara virtual. Ya, silahkan berikan dukungan ya, bisa melihat secara virtual di Facebook sama Instagram. Mari kita sama-sama melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law. Kalau kita tidak melakukan sekarang dan masih tetap berada di zona nyaman, ya untuk saat ini ya tidak jadi masalah. Tapi bakalan jadi masalah ketika anak cucu tidak kelak itu yang merasakan ternyata Undang-Undang Omnibus Law ini betul-betul tidak memberikan suatu jaminan kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia, dan itu kita tidak mau. Jadi kami dari PUK, SPAI, FSPMI, PT Marco Prismatama menyatakan agar Hakim MK mengabulkan gugatan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law yang menyengsarakan kaum pekerja atau buruh. Naikkan UMP dan UMK dari Serdang tahun 2021. Turunkan harga BBM. Hukum dan adili pengusaha yang menindas pekerja atau buruh. Tidak buruh. Kami dari PUK, SPAI, PSPMI, PT Sarindo Jaya Sejahtera menyatakan agar Hakim MK mengabulkan gugatan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia untuk membatalkan UU Omnibus Law yang mensengsarakan kaum pekerja atau buruh. Naikkan UMP dan UMK dari Serdang tahun 2021. Turunkan harga BBM. Hukum dan adili pengusaha yang menindas pekerja atau buruh.
SPAI SPMI PT Medan Distribusi Indoraya Sumatera Utara Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 12 bulan April tahun 2021 mengadakan aksi serentak nasional se-Indonesia 20 provinsi. Tuntutan isu asli yang pertama meminta klaim Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Omnibus Law khususnya di klaster ketenagakerjaan. 2. Berlakukannya UMSK tahun 2021. 3. Bayar THR secara penuh tanpa dicicil. 4. Usut tuntas kasus dugaan korupsi di BPJS. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. Kami PUK menolak rancangan undang-undang Omnibus Law. Tolak. Omnibus Law, tolak. Omnibus Law, tolak. Omnibus Law, tolak. Hari ini kami dari PUK, SPAMK, FSPMI, PT Tamano Indonesia, Kabupaten Karawang melakukan aksi virtual terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mana undang-undang tersebut tidak pro terhadap buruh Indonesia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga masih mampu beraktivitas, khususnya pada siang hari ini yaitu melakukan aksi virtual menolak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasul pilihan junjungan alam Baginda Nabi besar Muhammad SAW dan ahli keluarganya, semoga kita mendapatkan syafaatul husna di yaumil akhir nanti. Baik teman-teman, sebagai tuntutan pada aksi virtual pada pagi hari ini yang pertama yaitu meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 khususnya klaster ketenagakerjaan. Kemudian yang kedua, berlakukan UMSK tahun 2021. Dan yang ketiga, bayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh. SPMB, 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 AMK, AMK, AMK. Baik kawan-kawan, semoga apa yang menjadi tuntutan kaum pekerja Indonesia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dihapus oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia. Baik, hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh, hidup. Jaga jarak. 12 April 2021 di PT Tirta Alam Segar, pimpinan unit kerja PT Tirta Alam Segar menyatakan sikap kepada pemerintah. 1. Cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law Klaster Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2020. 2. Tetapkan UMSK 2021. 3. Bayar full THR 2021. 4. Usut tuntas dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. PUK PT Tenaga Kompak Polri bisa. Jajaran SPMI. 1. Menolak RUU Omnibus Law. Meminta Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law. Memberlakukan UMSK tahun 2001. Bayar THR secara penuh. Usut tuntas korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih.
Kami PUK SPMK FSPMI PT TPS Motor Company Indonesia meminta Hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Yang kedua, berlakukan UMSK tahun 2021. Yang ketiga, bayar THR tahun 2021 secara penuh dan tidak dicicil. Yang keempat, usut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Kami PUK SPMK PT Unipres Indonesia Purwakarta menuntut satu kepada Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar mencabut Undang-Undang 11 tahun 2020 Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh, khususnya klaster ketenagakerjaan. Dua, meminta diberlakukannya UMSK tahun 2021. Tiga, meminta agar THR dibayar penuh dan tidak dicicil. Empat, meminta usut tuntas dugaan korupsi BPJS Ketenagakerjaan. Hidup buruh!